Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Utami. Hari ini kita akan belajar tema 2 kegemaranku, muatan pelajaran PPKN. Anak-anak, alhamdulillah kita sekarang sudah menginjak pada tema 2. Jika pada tema 1 atau pada tema 1 sebelumnya, apabila anak-anak ada yang merasa belum jelas, jangan sungkan, anak-anak bisa bertanya pada guru pengampu di kelas ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar? Nah, sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama dulu ya. Mari kita ucapkan bersama, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, kita belajar hari ini dengan penuh semangat dan jangan ada yang malas belajar ya. Tujuan pembelajaran pada pagi ini, siswa dapat menentukan aturan yang berlaku saat bermain dan berolahraga dengan tepat. Siswa dapat menunjukkan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan adik di rumah dengan tepat. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik keberagaman individu di rumah dengan tepat. A. Aturan saat bermain. Saat bermain bersama teman, ada aturan yang harus dipatuhi. Contoh aturan saat bermain, tidak kasar pada teman, tidak mengejek teman, meminjamkan mainan pada teman, tidak bertengkar pada teman, tidak berbohong pada teman. Aturan saat bermain penting dipatuhi agar kamu rukun dengan temanmu. B. Aturan saat berolahraga. Selain aturan saat bermain, ada pula aturan saat berolahraga. Berikut beberapa contoh aturan saat berolahraga. Contoh aturan saat berolahraga, melakukan pemanasan sebelum berolahraga, bekerja sama dengan teman, mau mengakui kekalahan, tidak egois. Aturan saat berolahraga penting dipatuhi agar kamu dapat berolahraga dengan tertib dan tanpa cedera. Tema 2 halaman 8, aturan saat bermain dan berolahraga. Sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, siapa yang bermain lompat tali? Tentu kita bisa menjawab dari bacaannya tadi, yaitu Siti ya. Apa yang dilakukan Siti setelah selesai bermain? Setelah selesai, Siti pulang dan sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Apakah kamu suka bermain di luar rumah, anak-anak? Nah, Bu Utami berharap anak-anak suka ya bermain di luar, karena bermain di luar rumah itu sangat penting juga. Kita bisa bersosialisasi dengan teman yang ada di luar rumah. Tetapi jangan lupa juga tetap harus melaksanakan apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita masuk rumah, seperti yang dilakukan oleh Siti. Apakah setelah selesai bermain seperti yang dilakukan oleh Siti juga, anak-anak? Nah, Bu Utami berharap anak-anak juga seperti itu ya. Nah, apa yang kamu lakukan selesai bermain? Itu tadi ya, anak-anak setelah selesai bermain, nah seperti yang dilakukan Siti. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal, kemudian meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, dari yang kita baca ini, aturan saat bermain maupun berolahraga, dari bacaan ini, anak-anak setelah selesai bermain, sebelum masuk rumah, jadi anak-anak harus melaksanakan yang dilakukan oleh Siti ini juga ya. Bu Utami sangat berharap anak-anak seperti itu. Lanjut lagi. Tema 2 halaman 8, aturan saat bermain dan berolahraga. Coba lihatlah gambar-gambar di bawah ini anak-anak ya. Nanti kita akan membuat tanda tersenyum pada gambar anak yang mematuhi peraturan dan tanda cemberut atau tanda tidak suka ya pada gambar anak yang tidak mematuhi aturan. Ini berbaris rapi sebelum berolahraga, tanda apa?
Ya, tersenyum anak-anak ya. Kemudian berlaku kasar kepada teman, tanda tidak suka atau cemberut. Marah karena kalah, tanda cemberut juga ya. Kita harus menerima kekalahan. Mengantri giliran, ya, tanda tersenyum, sangat suka ya. Menggunakan perlengkapan untuk keselamatan, tentunya tanda tersenyum. Mudah sekali anak-anak ya. Tema 2 halaman 25, aturan sebelum bermain dan berolahraga. Benny dan kawan-kawan akan bermain kasti. Benny datang ke lapangan tepat waktu. Sebelum mulai bermain, mereka melakukan persiapan. Benny memastikan dirinya aman selama permainan. Benny memasang pelindung lutut dan siku. Mereka pun bermain dengan gembira. Permainan berjalan lancar. Semua anak bermain dengan jujur. Semua anak mematuhi aturan permainan. Apa yang akan dilakukan Benny, anak-anak? Pasti anak-anak tahu ya, dari bacaan ini mereka akan bermain kasti. Apa saja yang Benny lakukan sebelum bermain? Ya, mereka melakukan persiapan. Mereka memastikan dirinya agar aman selama permainan. Mereka memasang pelindung lutut. Nah, bagaimana sikap Benny dan kawan-kawan saat bermain? Nah, mereka itu bermain dengan jujur, ya. Kemudian mematuhi aturan permainan. Jadi permainan berjalan lancar, anak-anak semuanya bermain dengan penuh gembira ya. Aturan sebelum bermain dan berolahraga. Hal yang dilakukan sebelum bermain: 1. Makan siang, 2. Menyelesaikan tugas sekolah, 3. Merapikan meja belajar, 4. Tidur siang secukupnya, 5. Berpamitan dengan orang tua, 6. Bawa bekal minum. Aturan sebelum bermain dan berolahraga. Hal yang dilakukan sebelum berolahraga: 1. Memakai pakaian olahraga, 2. Pemanasan dengan benar, 3. Berpamitan dengan orang tua, 4. Membawa bekal minum. Aturan saat berolahraga kelompok. Sepak bola adalah olahraga berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Saat bermain tidak boleh curang. Curang berarti melanggar peraturan. Jika menang, janganlah sombong. Jika kalah, janganlah sedih atau marah. Tema 2 halaman 50. Aturan saat berolahraga kelompok. Sepak bola. Edo suka olahraga sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 pemain. Mereka saling bekerja sama. Ada 2 tim dalam pertandingan. Setiap pemain membela timnya masing-masing. Dalam permainan, tim lain menjadi lawan, tapi kembali berkawan selesai bermain. Yang menang tidak boleh sombong, yang kalah tidak perlu sedih. Tema 2 halaman 51. Aturan saat berolahraga kelompok. Pertandingan sepak bola telah selesai. Tim sepak bola Edo kalah. Edo pulang ke rumah. Nah, anak-anak coba ya, beri tanda centang untuk sikap yang boleh Edo lakukan di rumah. Kemudian beri tanda silang untuk sikap yang tidak boleh Edo lakukan di rumah. 1. Edo menceritakan pertandingan sepak bola kepada ibu. Tanda apa? Ya, centang. 2. Edo menangis meraung-raung. Tanda apa anak-anak? Silang ya. 3. Edo menyampaikan bahwa tim lawan bermain curang. Tanda silang juga. 4. Edo melempar tas dan sepatunya. Tanda silang juga. 5. Edo akan berusaha lebih baik dalam pertandingan selanjutnya. Tanda centang. Sayang pada adik. Apakah kamu memiliki adik? Sikap apa yang sebaiknya kamu lakukan pada adikmu? Adik adalah saudara kandung yang usianya lebih muda dari kamu. Kamu harus menyayangi adikmu. Selain itu, kamu harus mau bermain bersama adikmu. Jika kakak dan adik selalu bertengkar, suasana rumah akan menjadi tidak enak. Ibu pun merasa sedih. Berikut hal-hal yang dapat kamu lakukan pada adikmu. Menyayangi adikmu, bermain bersama, menjawab pertanyaan jika adik bertanya, menolong adik jika terjatuh, menjelaskan pada adik hal yang tidak ia mengerti. Jadi, menyayangi adik adalah kewajiban seorang kakak. Jika kakak menyayangi adik, kakak dan adik akan hidup rukun. Rukun dengan adik di rumah. Adik suka menari, adik menari di depan kaca. Kakak melihat sambil tersenyum. Kakak menasihati adik. Latihan membuat adik menjadi pandai menari. Dari gambar ini anak-anak, apakah kalian setuju dengan kakak di dalam cerita? Jadi bisa kita lihat ceritanya tadi ya, sudah kita baca bersama. Setuju sekali ya.
Apakah yang dilakukan kakak benar? Pasti benar ya. Kakak menasihati adik agar adik lebih pandai menari. Itu adalah hal yang sangat positif atau hal yang baik. Keberagaman kesukaan anggota keluarga. Apa yang disukai ayah, ibu, adik, atau kakakmu? Tahukah kamu bahwa kesukaan di antara anggota keluarga bisa berbeda? Ya, ayah gemar bermain bola, ibu gemar memasak, kakak gemar membaca. Masih pada keberagaman kesukaan anggota keluarga. Meskipun masing-masing anggota keluarga memiliki kesukaan berbeda-beda, kamu harus tetap menyayangi anggota keluargamu ya. Perbedaan kesukaan di keluarga harus selalu dihargai. Sikap saling menghargai akan menjaga kerukunan dalam keluarga. Perbedaan kegemaran dalam anggota keluarga. Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Udin. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah. Terlihat lebih indah dan saling melengkapi. Perbedaan kegemaran dalam anggota keluarga. Meskipun kegemaran mereka berbeda, kita harus saling menghargai ya. Kita harus menghargai gambar orang lain. Tema 2 halaman 113. Pasangkan gambar kesukaan anggota keluarga. Kalian sudah tahu gambar kesukaan keluarga Udin tadi ya. Coba kita pasangkan gambar di bawah ini sesuai dengan kesukaan anggota keluarga. Yang ini jadi gambar yang pertama mobil, tadi kesukaan paman. Gambar yang kedua gedung kesukaan ayah. Gambar yang ketiga gambar ayam atau gambar hewan kesukaan Udin. Kemudian gambar bunga kesukaan ibu ya. Keberagaman kegemaran. Di dalam anggota keluarga terdapat banyak keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman kegemaran. Kegemaran adalah hal yang disukai. Kata lain kegemaran adalah hobi. Ada banyak contoh kegemaran. Salah satunya adalah kegemaran membaca. Keberagaman kegemaran ini harus dihormati. Hal ini penting untuk menjaga kerukunan di rumah. Keberagaman kegemaran keluarga sangat bermacam-macam ya. Contohnya, hari Minggu Udin berkumpul bersama keluarga, mereka menggambar bersama. Menggambar bersama sangat menyenangkan. Ayah menggambar pemandangan, ibu menambahkan gambar bunga. Kakak mewarnainya dengan krayon. Udin senang menggambar bersama keluarga. Kebersamaan keluarga adalah anugerah. Ini jadi keberagaman kegemaran teman-teman. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Anak-anak, Bu Utami berharap kalian semua suka membaca ya. Selanjutnya, teman-temanmu tentu mempunyai kegemaran yang berbeda-beda. Ada yang gemar menggambar bunga, ada yang gemar menggambar mobil. Meskipun berbeda kegemaran, kamu harus menghargai temanmu. Misalnya memuji gambarnya, saling menghargai akan menciptakan kerukunan. Tema 2 halaman 154. Ini anak-anak ya. Jadi ada kalanya bacaan kegemaran setiap orang itu berbeda-beda. Ada pula sama bacaan kegemarannya. Jadi apabila kita mau meminjam bacaan orang lain, maka lakukanlah dengan sopan dan jangan berebut. Kesimpulan dari penjelasan dari awal hingga akhir tadi adalah, jadi kita harus melakukan kegemaran yang sesuai dengan aturan, mulai dari persiapan, saat melakukan, dan setelah melakukan kegiatan. Aturan tersebut harus dipatuhi agar kegiatan yang kita lakukan berjalan tertib dan lancar. Perbedaan kesukaan di keluarga harus selalu dihargai. Sikap saling menghargai akan menjaga kerukunan dalam keluarga. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai menyimak video penjelasannya dari awal hingga akhir. Sekarang kita mengerjakan tugas tema 2 pada muatan pelajaran PPKN ya. Kerjakanlah latihan soal berikut ini.
Alhamdulillah, anak-anak sudah selesai menyimak video dari awal hingga akhir. Setelah itu kalian mengerjakan tugas tema 2 muatan pelajaran PPKN ya. Kerjakanlah latihan soal berikut ini. Kerjakan pada bagian Ayo Berlatih, tema 2 halaman 74. Anak-anak langsung mengerjakan pada buku paket. Dan jika sudah selesai, kalian foto dan dikirimkan pada guru pengampu di kelasnya ya. Terima kasih anak-anak atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada kurang dan lebihnya, Bu Utami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.